Oke, saya lanjutkan ya. Minggu lalu kita sudah sampai di sini. Jadi untuk menjawab tantangan atau kebutuhan dua hal kelebihan dari ICP-AS yaitu limit deteksi yang rendah sampai orde PPB atau part per billion atau part per miliar, bagian per miliar. Dan yang kedua untuk tujuan analisis secara simultan, banyak unsur sekaligus, maka bagian yang dikembangkan berikutnya yaitu sistem spektra dan detektornya. Yang kemarin sudah saya singgung, sistem spektra kita menggunakan grating angel dan detektornya menggunakan read window. Yang gambarannya intinya, grating ini mencacah sinar. Jadi sinar yang dihasilkan oleh sampel, gabungan materialnya sampel ini ada beberapa atom, yang di sana setiap atom itu memancarkan energi yang spesifik. Nah ya, radiasi dari atom yang spesifik itu dipecah-pecah atau dipisah-pisah oleh grating ini, sehingga akan muncul sinar lambda 1, sinar lambda 2, sinar lambda 3. Taruhlah sinar lambda 1 milik atom 1, sinar lambda 2 milik atom 2, sinar lambda 3 untuk atom 3. Dan seterusnya, kalau banyak unsur, maka misalnya 10 ya, ada 10 sinar yang keluar dari celah sempit yang dihasil difraksi, maka akan ada unsur 1, unsur 2, unsur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 lambda, 10 sinar yang dihasilkan oleh 10 unsur. Karena kita ketahui bahwa setiap unsur mempunyai kespesifikan energi atomisasi. Jadi kalau Na itu karena akibat transisi elektronik di elektron keluar, pasti energinya tertentu. Sebaliknya Cu ya punya energi dari dua elektron yang di luar itu juga tertentu. Demikian juga krom misalnya, ada 3 elektron di luar, maka kemungkinan perpindahan elektron itu juga energinya tertentu. Nah, dengan energi yang berbeda-beda akan mendapatkan sinar lambda 1, sinar lambda 2, sinar lambda 3, dan seterusnya. Atom 1, atom 2, atom 3, dan seterusnya. Yang ini diarahkan, setiap sinar yang keluar itu akan dikenakan pada detektor. Yang kemarin saya katakan bahwa read window, jendela pembaca, di mana ada tiga seri jendela yang ada 3 kotak jendela yang di situ masing-masing jendela akan ada 13 kotak jendela kecil. Ya, 13 jendela kecil itu setiap jendela pembaca. Jadi read window itu jendela pembaca yang satu seri ini isinya ada 1, 2, 3 sampai 13, dipasang 3 deret, maka 13 kali 3 sama dengan 39. Nah, kemarin saya katakan bahwa dengan sistem ICP-AS itu memungkinkan membaca 39 unsur sekaligus. Meskipun ya di lapangan jarang kita melakukan itu. Ya mungkin kalau kita analisis lah limbah, mineral alam misalnya ada 5 unsur ya, atau 10 lah misalnya. Tapi kalau 39 itu ya jarang. Tapi alat ini memungkinkan kita melakukan itu. Jadi menyediakan option pilihan 39 kotak atau read window sebagai detektornya. Nah, yang kemudian kemarin saya sampaikan, jendela pembacanya bentuknya seperti ini, yang dipasang di detektornya. Nah, setelah kita mengembangkan sinarnya, spektranya, sistem spektra, kemudian mengembangkan detektornya, di detektor itulah membaca, merespon. Jadi merespon terhadap
sinar yang keluar. Yang direspon adalah intensitas sinar. Yang notabene sinar yang dipancarkan oleh atom-atom tereksitasi ke ground state itu ditangkap oleh detektor, dan detektor membaca sinar yang secara kuantiti, intensitas sinar itu dibaca oleh detektor, yang secara matematik dihitung di dalam alat pembaca. Jadi sistem pembacaan di dalam AES ini ya sebenarnya mirip di dalam AES. Kita melengkapi dengan komputer atau sistem komputasi yang di situ otomatis ada program interface pasti. Karena kebutuhan itu di antara pembacaan dan perangkat komputer itu dihubungkan dengan interface. Yang interface itu dilengkapi dengan sistem programmer. Nah, karena ada tujuan yang tadi, dua hal pokok itu untuk membaca limit deteksi yang rendah, kemudian membaca simultan, maka program untuk membaca sinyal intensitas sinar yang dihasilkan dari atom dari keadaan tereksitasi ke ground state, itu pasti akan ada nilai tertentu. Nah, jadi intensitasnya yang kita baca. Nah, intensitas itulah yang nanti di dalam analisis kita akan membaca intensitas signal dalam satuan arbitrary unit atau disingkat AU. Arbitrary unit. Jadi kalau di AS kita membaca intensitasnya disebut absorbansi, serapan atom. Sedangkan emisi atom intensitasnya kita baca sebagai besaran arbitrary unit yang menggambarkan bagaimana intensitas energi yang dipancarkan oleh atom tereksitasi kembali ke ground state. Nah, dengan ini maka kita melakukan analisis dengan membaca intensitas itu. Dan intensitas pembacaan ini kemudian dipakai untuk aplikasi analisis. Secara matematik kita tetap menggunakan hubungan antara analis dan intensitas ini mirip atau sama dengan di dalam AS, yaitu kita menggunakan hukum Lambert-Beer, di mana kalau di dalam AS itu absorbansi sama dengan K kali C. Absorbansi atau mungkin kalau istilah ini di AS ya. Mungkin kalau di AS, AES ya. AES kita pakai intensitas sama dengan KT. Ya, jadi dalam hukumnya karena sama-sama menggunakan hukum Lambert-Beer yang mungkin istilahnya sedikit berbeda ya. Kalau di AS Lambert-Beer dengan A absorbansi sama dengan K kali C, tetapi dalam AES itu adalah intensitas emisi atau saya beri lambang I, intensitas emisi atom sama dengan K kali C. Jadi ada hubungan antara intensitas emisi dengan konsentrasi analit, dan dengan persamaan matematika ini mirip dengan Y sama dengan AX, yaitu persamaan garis lurus melalui titik 0,0.
Ya, hukum ini mencerminkan berlaku Y sama dengan AX. Meskipun di dalam praktek nanti berlaku juga persamaan Y sama dengan AX plus B, yaitu persamaan garis lurus tapi tidak lewat titik 0,0. Itu dalam prakteknya. Tapi intinya ada hubungan antara intensitas emisi atom dengan konsentrasi. Kalau di AS ada serapan berbanding dengan konsentrasi. Nah, di sini hubungan ini dengan hukum Lambert-Beer saya kira kita hanya sedikit berbeda dengan AS. Kita membaca intensitas dalam satuan arbitrary unit. Nah, dengan persamaan ini pasti ada hubungan langsung intensitas berbanding dengan konsentrasi atau sama dengan K kali C atau sebanding dengan I sama dengan C. Nah, artinya apa? Kalau intensitasnya tinggi, emisinya tinggi, pasti konsentrasi tinggi. Tapi kalau intensitasnya rendah, juga konsentrasi rendah. Ini sesuai hukum Lambert-Beer ya. Nah, dengan hubungan ini, maka tampak ini adalah contoh ya. Jadi contoh hubungan yang linier antara arbitrary unit atau intensitas emisi atom dengan konsentrasinya. Di kiri maupun di kanan ini adalah contoh berbagai unsur yang mendapatkan hubungan antara arbitrary unit dengan konsentrasi atau bahkan di sini disebut intensitas rasio juga boleh. Jadi intinya intensitas itu satuannya arbitrary unit. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya ini grafik pertama yang kiri ini ada unsur tellurium, kemudian vanadium, cerium, dan neobidium. Itu hubungan yang linier. Keempatnya menunjukkan ada hubungan antara intensitas dengan konsentrasi. Demikian juga yang grafik kanan. Ada BE, CR, CD, ZN, PB. Kelimanya menunjukkan grafik yang linier antara intensitas emisi atom dengan konsentrasi. Itu artinya hukum Lambert-Beer di sini cocok atau berlaku untuk kasus analisis di dalam AIS. Ini adalah contoh analisis implementasi dari analisis dengan sistem seraba emisi atom. Dalam ini ada contoh analisis ion samarium dalam pasir monasit ya, dengan dilakukan dengan ICP-AS dengan melarutkan 10 gram sampel hingga 1 liter. Jadi sampelnya 10 gram jadi 1 liter. Sebanyak 100 mili diuapkan hingga volume 10 mili. Kemudian diukur dengan alat ICP-AS dan diberi intensitas emisinya adalah 0,545 arbitrary unit. Ini adalah sampelnya. Jadi sampelnya adalah ion samarium, sampelnya pasir monasit yang di situ ada samariumnya. Ya, 10 gram dilarutkan dalam 1 liter, kemudian yang diambil 100 mili, diuapkan menjadi 10 mili. Nah, untuk melakukan analisis itu sama prinsipnya, kita harus menggunakan standar. Jadi, karena prinsipnya analisis ini adalah membandingkan ya.
membandingkan antara standar dan sampel. Nah, untuk ini kita menggunakan standar samarium 10, 30, 50, dan 70 ppb, part per billion, bagian per miliar. Jadi ordenya miliar atau 10 pangkat 10 pangkat 9 atau 10 pangkat min 9. Nah, dari lautan standar itu diukur di alat, ternyata dapat intensitas emisinya untuk 10 ppb dapat 0,101, 30 ppb 0,291, 50 ppb 0,515, dan 70 ppb 0,69. Nah, dari situ karena mengikuti hukum Lambert-Beer pasti hubungan antara intensitas dengan konsentrasi probabilitasnya adalah mengikuti garis linear. Nah, dari grafik itu tampak betul bahwa dari data tadi, grafiknya ini ada hubungan antara konsentrasi dan intensitas emisinya. Dengan grafiknya secara matematik dikatakan linear karena R kuadrat 0,998 atau R-nya 0,999 mestinya. Nah, karena R lebih dari 0,95 itu artinya garis ini dianggap lurus. Artinya mengikuti hukum Lambert-Beer. Artinya hubungan antara konsentrasi dan intensitas emisinya adalah sesuai. Nah, dengan grafik ini persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,01 X plus 0,0011. Jadi slope-nya 0,01, intercept-nya 0,0011. Ini persamaan yang diperoleh hubungan antara intensitas emisi dan konsentrasi. Dengan persamaan ini, maka kita bisa menghitung konsentrasi analit yang tadi kita prepare dari pasir monasit yang akhirnya diperoleh intensitasnya 0,545 tadi di soal tadi. Sehingga 0,545 sama dengan dimasukkan persamaan sama dengan 0,01 X plus 0,0011. 0,1 X ditaruh sebelah kiri, 0,0545 min 0,00011 atau 0,01 X sama dengan 0,543,9, maka X sama dengan 0,5439. Nah, pengencerannya itu adalah 100 kali dan yang pertama 100 kali dari 10 gram menjadi 1 liter. Kemudian yang kedua dari 100 mili menjadi 10 mili berarti dipekatkan. Maka konsentrasi analit dalam hasil pelarutan sampel sebesar. Jadi yang tadi kan soalnya 100 mili diuapkan menjadi 10 mili. Yang 10 mili itu diukur. Jadi 100 jadi 10, berarti yang dalam sampel 100 itu kan ada dibagi 10. Jadi 10 itu kan dipekatkan, maka yang encer itu 1/10-nya.
karena dibakatkan kan dari 100 ke 10 kan meningkat 10 kali. Maka aslinya adalah dibagi 10. Jadi maka konsentrasi analit dalam larutan hasil pelarutan sampel menjadi ini tadi kan X-nya ketemu 54,39. Maka konsentrasinya adalah 54,39 dibagi 10. Ini setelah dipekatkan 10 kali. Maka 5,439 ppb. Sedangkan konsentrasi analit dalam sampel asli batuan, di mana 10 gram kan menjadi 1000 mililiter atau menjadi 1 liter. Itu kan 10 menjadi 1000. 10 gram menjadi, taruhlah dianggap volumenya masanya sama, dari 10 ke 1000 itu kan mengencer 100 kali. Diencerkan 100 kali. Maka aslinya itu ditingkatkan, dikalikan 100 kali. Kalau di dalam larutan tadi adalah 5,439, maka sampel aslinya adalah 5,439 kali 100, yaitu 543,9 ppb. Itu yang apa ya, contoh kita bagaimana melakukan analisis. Nah, yang tidak kalah penting ya memang di dalam analisis ini kan ada variabel-variabel yang biasanya kita ikuti lah. Jadi dalam analisis itu kita selalu dituntut untuk ini. Jadi presisi, terus akurasi, deteksi limit, rank linear, selektivitas. Itu diantara variabel-variabel yang kadang-kadang memang dituntut di dalam analisis kimia. Ya. Jadi presisi biasanya ditunjukkan dengan standar deviasi. Jadi kalau kita mengukur 10 sampel, kan kita ukur berapa deviasinya. Maka di sana ada ketemu perhitungan matematika namanya standar deviasi. Jadi kalau SD-nya kecil, maka kelimpahannya atau pergeserannya kecil. Tapi kalau simpangan deviasinya besar, maka pengukurannya naik turun. Jadi tidak acak. Kemudian bias, biasanya hubungannya kesalahan keluar dari ring. Sensitivitas biasanya menunjukkan kemudahan membaca. Kadang-kadang kita mengenal ada besaran yang namanya waktu respon. Itu biasanya sebagai gambaran. Jadi kalau sampel itu bisa direspon dengan cepat, maka dia katakan sensitif. Batas deteksi jelas ini adalah konsentrasi minimum yang bisa kita baca. Kemudian kisaran ring, selektivitas ini hubungannya dengan gangguan. Kita menghindari adanya gangguan yang lain yang sejenis hubungannya dengan selektivitas. Oke, ini adalah aplikasi dalam analisis ya. Nah, Anda saya kira malam ini saya lihat berapa nih jumlahnya. Yang sudah join 61, 2/3 sudah. 2/3 lewat sedikit. Nah, ini adalah contoh analisis bagaimana kita menggunakan ICP-IS untuk analisis kimia, terutama analisis unsur-unsur trace ya, unsur-unsur yang jumlahnya kecil,
kemudian juga biasanya dalam istilah kelumit ya, artinya ya namanya unsur tris ya, unsur yang tanah jarang, seringkali dalam kelompok tanah jarang ya. Itulah karena sedikit jumlahnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, materi ini tadi sudah saya share di grup ya. Share di grup untuk ya bahan-bahan nanti menyiapkan ujian. Yang lain kan kemarin 2 minggu lalu sudah saya share ya. Yang AIS itu ada 3 PPT file yang dulu sudah saya kirim. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, di grup juga sudah saya kirimi ini contoh penggunaan ICP untuk analisis unsur AS dan SB. Ini ada paper yang dibuat oleh Arif Nugroho, Indro Wahyono, dan Siti Fatimah ya, dari Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir Batan. Nah ini sudah saya share di grup, silakan dibaca ya, untuk memperkaya khasanah pengetahuan Anda dalam hal analisis unsur-unsur tanah jarang atau unsur-unsur kelumit, unsur-unsur yang trace dengan instrumen ICP AES. Silakan dibaca sendiri, dipelajari ya untuk dipahami. Ya tidak harus sekarang, nanti di waktu senggang. Nah, ini tidak dikumpul untuk dibaca, tetapi ya saran saya dibaca. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan Anda belajar sambil membaca itu sebagai bagian dari meningkatkan pemahaman di ICPAS. Kuliah akan saya akhiri. Kita ketemu pada jadwal ujian semester yang sepertinya ujian instrumen nanti hanya soal dari saya. Informasi sementara begitu. Jadi soalnya Bu Susi sudah diujikan pada waktu mid, maka besok ujian hanya soal saya. Itu informasi sementara dari Bu Susi. Moga-moga tidak berubah. Nah, sebab itu nanti sesuai jadwal, saya lupa jadwalnya minggu depan atau minggu depannya lagi, nanti kita lihat. Kita ketemu lagi di pas ujian. Enggak, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Prof. Oke. Terkait materi buat UASnya, kira-kira dari awal atau dari Pak Yanta aja ya, Pak? Ya, kalau soalnya dari saya, hanya dari saya saja. Jadi informasi sementara Bu Susi tidak ngasih ujian lagi. Jadi ini kan mulai semester ini kan model nilai itu portofolio. Jadi selama Bu Susi mengajar itu Bu Susi memberikan nilai-nilai apa saja tugas, nanti masuk. Nanti berikutnya saya sambung nilai dari saya. Nah itu nilai keluar sendiri. Karena nilai portofolio sistemnya. Ini info sementara. Gitu ya Mbak Widya? Ya, terima kasih ya, Prof. Oke, ya. Jadi kuliah saya ya isinya AAS dan AIS ya. Dari atomik ke emisi absorpsi dan emisi, 2 materi saja. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok pas ujian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.